Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Triputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan produk halal, di mana tugas ini saya bikin untuk memenuhi tugas UAS pada strategi komunikasi atau magang dari dosen saya, yaitu Teisti. Pada judul kita udah lihat saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan kaitannya dengan produk halal, serta kedepannya pemerintah mau menerapkan produk halal di 2023 itu sebagai Indonesia sebagai produk halal nomor 1 di dunia. Yang mana beritanya seperti ini. Yang pertama, ada pemerintah menargetkan makanan halal Indonesia jadi nomor 1 di dunia, dan Indonesia ngincar peringkat pertama klaster industri halal di dunia pada tahun 2023. Sekarang masuk tentang halal. Pasti pada tahu halal itu apa. Halal itu suatu makanan yang sehat, pastinya sehat, baik, dan bergizi. Dan juga halal itu kalau udah namanya halal pasti toiban yang artinya sangat baik dan juga bagus untuk tubuh. Sedangkan di sini dijelaskan tentang produk halal itu yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dengan BPJPH atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pihak untuk menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH. Lalu siapa yang wajib melakukan sertifikat halal pada produknya? Yang pertama sudah pasti pengusaha yang punya makanan atau produksi-produksi yang beredar di Indonesia atau yang didagangkan di Indonesia. Dan ini juga berlaku bagi pedagang-pedagang yang udah ekspor maupun impor dari Indonesia ataupun ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia. Lantas apa aja sih barang-barang ataupun jasa yang harus bersertifikat halal? Yang pertama pasti itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang sehat berarti itu yang halal. Makanan yang halal udah pasti itu sehat. Sedangkan yang kedua ada obat-obatan, yang ketiga ada kosmetik, yang keempat produk kimiawi, yang kelima produk biologi, yang keenam ada produk rekayasa, dan yang ketujuh ada barang yang digunakan atau yang dipakai atau yang dimanfaatkan, seperti barang yang berasal dari atau mengandung unsur hewani, baik penggunanya adalah untuk sandang, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman, serta alat tulis serta perlengkapan kantor, hingga perlengkapan yang dimanfaatkan sebagai alat kesehatan. Lalu jasa apa sih yang harus bersertifikat halal? Yang pertama ada penyembelihan, yang kedua ada pengelolaan, yang ketiga ada penyimpanan, yang keempat ada pengemasan pendistribusian, yang kelima ada penjualan, yang keenam ada penyajian. Dan sekarang gimana sih strategi Indonesia dalam menjadikan pusat produksi halal dunia untuk mencapai champion pada Gold di 2003 ini? Oke, sekarang kita masuk. Yang pertama ada akselerasi sertifikat halal yang diberikan manfaat bagi pelaku usaha. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang berpendudukan mayoritas muslim. Halal merupakan kewajiban bagi muslim yang telah diperintahkan oleh Islam. Halal juga sebuah keharusan dalam mengkonsumsi produknya, dan beberapa produk diberikan label halal untuk mengambil pasar pangan umat muslim. Sedangkan akselerasi sertifikat halal diberikan manfaat bagi pelaku usaha, yaitu dengan melakukan peluncuran program sehati atau sertifikat halal gratis, dan diberikan fasilitas oleh UMKM melalui beberapa kementerian dan lembaga untuk strategi dalam mempercepat implementasi tersebut. Dengan demikian diharapkan UMKM makanan dan minuman yang memiliki nomor induk usaha atau NIB 80%-nya juga memiliki sertifikat halal. Lantas kebijakan-kebijakan apa aja sih yang udah pemerintah lakukan hingga goals-nya ini tercapai dari 2001 hingga 2022 ini? Yang pertama, sertifikatnya sudah mencapai 17.863 sertifikat dari 190 produk yang bersertifikat halal. Sedangkan pemerintah menargetkan 10 juta sertifikat halal per tahunnya. BPJB juga melakukan penyesuaian biaya sertifikat. Yang pertama, yang awalnya reguler dengan nominal 3-4 juta rupiah menjadi 650.000 rupiah.
Sedangkan laporan menurut Global Islamic Economy juga menyatakan dengan nilai pasar halal dianggap meningkat kepada USD 3 triliun tahun 2021 menjelang 2022. Selain konsumen, percepatan inflasi sertifikat halal tentu saja berdampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMKM. Tidak hanya kemudahan mengurus sertifikat, tetapi juga memberikan potensi tambahan bagi pelaku usaha. Lalu yang kedua itu mendorong UMKM tembus pasar global. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana menurut laporan Stage of the Global Islamic Economy telah menyatakan nilai dagang pasar halal kan sudah meningkat hingga sampai 3 triliun USD dolar tahun 2021 menjelang 2022. Maka itu sesuai dengan visi Indonesia yang mana menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal. Semakin banyak produk UMKM yang masuk ke rantai nilai produk halal, maka semakin besar potensi yang mencapai visi tersebut. Sebab syarat utama agar UMKM dapat menembus pasar halal global adalah dengan sertifikat halal. Sudah banyak juga kok negara-negara penduduk muslim yang tergolong minoritas sangat antusias dengan mendaftarkan produk-produknya untuk diaudit kehalalannya, seperti aja Amerika Latin, sebagian besar Eropa, serta Thailand dan juga China. Yang terakhir atau yang ketiga, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan strategi ini yaitu ada kodifikasi data industri produk halal, di mana pada tanggal 30 November 2021 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS melakukan penandatanganan di beberapa pihak yang terkait, seperti perjanjian dengan Direktur Jenderal Bea Cukai dan Pajak, Lembaga Nasional Single Window atau NHLSW, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, di mana terkaitan kodifikasi data produk halal dan integritasnya pada data perdagangan dan ekonomi. Selain itu, kodifikasi ini juga penting dalam hal pelacakan kandungan bahan baku pada produk. Tidak hanya merupakan bentuk transparansi produsen terhadap konsumen, tetapi juga menjadi cara untuk melindungi produsen dari kerugian. Lalu, pentingkah produk halal bagi konsumen? Kalau menurut Septa Nirwanda, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center atau IHLC, sertifikat halal diperlukan sebab persoalan halal Thaiban menjadi satu kesatuan proses. Halal biasanya sifatnya normatif atau lawful, sementara Thaiban memastikan bahwa produk memiliki kualitas. Halal adalah proses dan bukan sekedar end product. Sebagai contoh, konsumen ingin mengetahui proses halal pada supply chain dari suatu produk, mulai dari peternakannya hingga produk yang dijual di toko. Jadi, intinya sertifikat halal penting dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi atau recording ini. Saya mohon maaf kalau misalnya saya banyak kesalahan dan mungkin perkataan atau omongan saya yang kurang jelas atau kurang dipahami, mohon dimaklumin. Saya Mesya Triputri, saya ucapkan terima kasih. Makasih juga Teh Isti, ini untuk UAS tugas strategi komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.